Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ardian Engkoda dan Pak Andi Nursaman. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Exxon Mobil. Hari ini kami akan membahas perbandingan tentang natural gas dan biogas. Manakah yang lebih baik untuk kebutuhan komunitas ataupun industri di Indonesia? Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kafir Rifansyah dengan NPM 210670822. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Prasetyadi dengan NPM 2106729972. Dan saya Giman Mardiana Tani Marvelius dengan nomor NPM 2106729575. Dan saya Civa Sresi dengan NPM 2106731913. Dan saya Tata Rizkia dengan NPM 210673321153. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai natural gas. Apa sih natural gas? Natural gas atau gas alam adalah komponen penting dalam pasokan energi di dunia. Natural gas memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, seperti sifat yang mudah terbakar, proses pembakaran yang lebih sempurna, dan juga gas emisi yang lebih bersih jika kita bandingkan dengan batu bara ataupun minyak. Natural gas sendiri terklasifikasikan menjadi 3, ada inorganik, organik, dan juga mix. Untuk inorganik sendiri ada nitrogen dan juga gas inert. Gas inert terdiri dari helium, argon, kripton, dan juga radon. Sedangkan untuk organik ada contohnya ada CO2 dan juga H2S. Untuk mix seperti hidrogen dan juga hidrokarbon. Hidrokarbon terbagi menjadi 2, yaitu ada dry gas seperti metana dan juga wet gas seperti etana, propana, dan juga butana. Selanjutnya adalah cadangan natural gas di Indonesia. Berikut adalah peta persebarannya. Dan di Indonesia sendiri cadangan gas bumi itu ada sebesar 1,5% dari total cadangan gas di dunia. Dan berdasarkan data per 1 Januari, cadangan gas di Indonesia berjumlah 135,55 TSCF, terdiri dari cadangan terbukti P1 sebesar 96,06, yaitu cadangan terbukti, lalu ada cadangan mungkin sebesar 21,26, dan cadangan harapan sebesar 18,23. Cadangan gas bumi di Indonesia tersebar di beberapa provinsi-provinsi, di mana cadangan terbesarnya berada di Kepulauan Riau, yaitu di Natuna, lalu dilanjutkan dengan Provinsi Papua, Provinsi Maluku, dan Provinsi Kalimantan. Baik, yang selanjutnya pemanfaatan natural gas di Indonesia. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemanfaatan gas bumi mencapai 5,684 billion British thermal unit per day pada tahun 2021. Nilai tersebut turun 3,10% dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,701. Industri menjadi pengguna gas bumi paling besar pada tahun 2021 mencapai 27,69% dari total pemanfaatan gas bumi. Dan yang paling kecil penggunaannya yaitu di bahan bakar gas yang mencapai 0,07% dari pemanfaatan gas bumi. Dan untuk potensi di masa kini dan masa yang akan mendatang, berdasarkan neraca gas Indonesia 2022 sampai 2030, produksi gas bumi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam 10 tahun ke depan. Diperkirakan akan mengalami surplus gas hingga 1,715 juta kaki kubik per hari. Next. Dan untuk kelebihan dari natural gas yaitu yang pertama proses pembakaran yang lebih sempurna dari gas emisi yang lebih bersih jika dibandingkan dengan batu bara ataupun minyak. Yang kedua, potensi cadangan gas bumi yang besar di Indonesia. Dan untuk tantangan pemanfaatannya yaitu masih menimbulkan emisi gas rumah kaca, terbatasnya infrastruktur gas, penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah, dan yang terakhir penciptaan multiplier efek belum maksimal. Oke, apa itu biogas? Biogas merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan anaerobik. Untuk komposisi biogas sendiri, yaitu terdiri dari pertama, metana.
terdiri dari volume 40-70%. Kedua, karbon dioksida terdiri dari 30-60% volume. Ketiga, hidrogen 0-1% volume. Dan keempat, hidrogen sulfida yaitu 0-3% volume. Untuk pembuatan biogas sendiri, dibutuhkan reaktor biogas yang merupakan suatu instalasi kedap udara sehingga proses dekomposisi dari bahan organik dapat berjalan secara optimum. Biogas dihasilkan dari bakteri metanigenik yang terjadi pada material-material yang dapat terurai secara alami dalam kondisi anaerobik. Untuk skema proses pembuatan biogas terdapat pada gambar di bawah ini. Next. Manfaat biogas dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama bahan bakar kendaraan, dua pembangkit listrik, ketiga penghasil pupuk organik, empat membuat lingkungan menjadi lebih bersih dari sampah, dan kelima pengganti gas LPG. Untuk potensi biogas di masa kini dan masa yang akan datang, yaitu sangatlah baik. Hal ini dikarenakan biogas merupakan energi terbarukan yang memiliki dampak yang sangat besar, tak hanya dalam sektor energi, melainkan juga berdampak pada sektor lainnya, seperti sektor lingkungan dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelumnya, seperti dari sisi keuangan dan lain-lain. Hal ini dikarenakan penerapan biogas harus memerlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Untuk kelebihan dan kekurangan biogas, yaitu untuk kelebihannya, yang pertama, mampu mengurangi efek rumah kaca dan mengurangi polutan dikarenakan biogas merupakan energi yang ramah lingkungan. Kedua, biogas dapat menjadi sebuah metode untuk pengolahan limbah. Dan ketiga, biogas dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau energi tak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Untuk kekurangan dari biogas, yang pertama, biogas memerlukan biaya yang relatif cukup tinggi. Yang kedua, tidak dapat dikemas di dalam sebuah tabung. Dan yang ketiga, pada saat pengolahannya diperlukan waktu yang relatif cukup lama. Next. Jadi selanjutnya ada berbagai faktor terhambatnya biogas di Indonesia. Jadi penggunaan biogas di Indonesia sendiri itu masih belum terlalu masif penggunaannya dan ditinjau dari berbagai macam faktor. Yang pertama ada faktor produksi, ada faktor konsumsi, ada faktor culture education community, ada faktor pendanaan, ada faktor program pemerintah dan kebijakan dari pemerintah. Dan kesimpulan yang bisa ditarik yaitu Indonesia tidak memiliki rencana besar untuk pemanfaatan biogas, namun Indonesia tetap melakukan pengembangan terhadap biogas. Selanjutnya ada kendala dalam tata kelola rantai biogas dari produksi hingga konsumsi, di mana produksi itu ya, biogas itu masih terkendala oleh biaya instalasinya, dan untuk konsumsi sendiri masyarakat masih kurang pengetahuannya tentang biogas. Yang terakhir adalah dalam hal pendanaan, skema subsidi penuh dari sebagian besar program biogas pemerintah itu kontraproduktif dengan skema dari NGO-NGO yang menangani biogas. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu apa sih potensi sumber biogas ditinjau dari sumber daya di Indonesia? Yang pertama itu kalau dari limbah peternakan, satu ekor ternak itu dapat menghasilkan hingga 10 kg kotoran per hari. Dan di Indonesia sendiri itu diproyeksikan akan tumbuh menjadi 18,12 juta ekor hewan ternak, di mana hal ini dapat berpotensi menjadi sumber energi alternatif dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak. Selanjutnya itu ada limbah manusia. Jadi ada 40,67% total jumlah rumah tangga itu kotorannya itu terekspos terhadap lingkungan. Nah, limbah manusia ini dapat menjadi alternatif sumber dari biogas di Indonesia. Yang selanjutnya itu adalah limbah industri. Tongkol jagung sebagai limbah dari hasil industri dapat dimanfaatkan sebagai biogas karena memiliki kandungan senyawa selulosa sebesar 41% dan hemiselulosa sebanyak 36%. Nah, kedua bahan tersebut dapat menjadi bahan dasar dari biogas. Boleh next. Selanjutnya ada upaya-upaya dari pemerintah untuk pengembangan biogas
di Indonesia. Jadi menurut ESDM, pemerintah telah menempuh rencana strategis dalam pengembangan biogas pasca pandemi COVID-19. Jadi yang pertama itu pemerintah akan melakukan sinkronisasi dan sinergi program pengembangan biogas antar instansi pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Lalu ada optimalisasi sumber dana pemerintah swasta dan hibah dari luar negeri untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan biogas. Selanjutnya itu ada edukasi dan bimbingan baik dari sisi pemeliharaan, keberlanjutan bahan baku maupun dampak sosial ekonomi dari biogas. Yang terakhir itu ada koordinasi dengan KPRL terkait agar pelaku usaha biogas itu sebagai salah satu yang terdampak oleh pandemi COVID-19 dapat memanfaatkan dukungan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan tambahan kredit atau pembiayaan yang tercantum dalam PP nomor 23 tahun 2020. Jadi di gambar itu ada implementasi pengembangan biogas yang sudah dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2022. Ya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk boleh next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT mini project ini. Boleh next. Oke, sekian dari kelompok 9 tentang natural gas versus biogas di Indonesia. Terima kasih.